Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyakit menular tuberkulosis atau TBC. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Tanda-tanda dan gejala TBC. Tuberkulosis pada paru-paru dapat menimbulkan gejala TBC seperti batuk yang berlangsung 3 minggu atau lebih, sesak napas, nyeri di dada, batuk berdarah. Gejala lain dari penyakit TBC adalah yang pertama kelelahan, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, menggigil, demam, berkeringat di malam hari. Penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penularan tuberkulosis terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tuberkulosis. Bakteri dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk droplet alias percikan lendir. Orang yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa saja tidak langsung menularkan bakteri pada orang lain. Hanya orang dengan penyakit TB paru aktif saja yang dapat menyebarkan bakteri tersebut kepada orang lain. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan melalui 3 tahapan infeksi TBC. Yang pertama, infeksi primer. Infeksi primer terjadi saat menghirup udara yang mengandung bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri masuk melalui mulut dan hidung hingga mencapai paru-paru, lalu mulai memperbanyak diri. Yang kedua, infeksi laten. Sistem imun akan melakukan perlawanan ketika bakteri mulai berkembang biak. Respons sistem imun yang kuat dapat menghancurkan bakteri atau menahan perkembangan infeksinya. Saat imun tubuh mampu menahan perkembangbiakan bakteri, tuberkulosis akan masuk ke dalam status dorman, yaitu kondisi di mana bakteri tidur atau tidak aktif menginfeksi. Pada tahap ini, orang yang terinfeksi tidak akan merasa sakit atau tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini dikenal juga dengan TB laten. Penderita TB laten tidak bisa menularkan penyakit TBC. Yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, jika respons sistem imun lemah terhadap infeksi bakteri tuberkulosis, bakteri akan lebih bebas memperbanyak diri dan menyerang sel-sel sehat di paru-paru. Apabila bakteri sebelumnya dalam status dorman, respons sistem imun yang lemah menyebabkan bakteri bangun dari tidurnya dan kembali aktif menginfeksi. Kondisi aktifnya infeksi bakteri TBC ini adalah onset dari penyakit TB paru aktif, yaitu ketika infeksi TBC menunjukkan kemunculan gejala awal. Faktor-faktor risiko penyebab munculnya penyakit tuberkulosis. Yang pertama, pengidap HIV, diabetes mellitus atau kencing manis, malnutrisi, atau penyakit lain yang membuat sistem imun lemah. Kedua, orang yang melakukan kontak dengan pasien penderita penyakit TBC. Ketiga, orang yang merawat pasien dengan penyakit tuberkulosis, misalnya dokter atau perawat. 4. Orang yang tinggal atau bekerja satu tempat dengan pasien TBC, misalnya di tempat pengungsian atau klinik. 5. Orang yang tinggal di lingkungan yang kondisi kebersihan dan sistem ventilasi yang buruk. 6. Orang yang mengonsumsi alkohol berlebihan. 7. Orang yang menggunakan obat terlarang. 8. Orang yang merokok secara aktif. 9. Orang yang berpergian ke tempat di mana tuberkulosis merupakan penyakit yang umum atau menjadi penyakit wabah. 10. Orang yang menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi. 11.
Orang yang mengonsumsi obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, dan psoriasis. Yang berikut yaitu komplikasi. Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi akibat tuberkulosis? Nah, tanpa penanganan yang tepat, TBC dapat berakibat fatal. Bakteri tuberkulosis paru tidak hanya menginfeksi paru-paru, tapi juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh darah dan simptik. Berikut adalah masalah kesehatan atau komplikasi yang mungkin timbul akibat penyakit tuberkulosis yang tidak segera ditangani. Yang pertama ada sakit punggung, kemudian yang kedua kerusakan pada sendi, yang ketiga pembengkakan selaput otak atau meningitis, yang keempat masalah pada hati dan ginjal, yang kelima kelainan pada jantung atau tamponade jantung. Kemudian ada pengobatan. Bagaimana sih cara mengobati penyakit tuberkulosis? Penyakit TBC dapat disembuhkan dengan menjalani pengobatan yang tepat dan sesuai aturan. Biasanya, penderita diharuskan mengonsumsi obat TBC selama 6-12 bulan. Pengobatan TBC yang tepat dilakukan melalui kombinasi beberapa jenis antituberkulosis, yaitu obat antibiotik yang khusus digunakan untuk menghentikan infeksi bakteri TBC. Pengobatan terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan. Selanjutnya yaitu pencegahan tuberkulosis. BCG adalah vaksin yang dapat mencegah penyakit TBC, di mana vaksin yang biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak dalam rangkaian program imunisasi. Nah, tingkat keberhasilan vaksin BCG ini dalam menghalau infeksi bakteri tuberkulosis cukup tinggi. Dosis vaksin yang diberikan adalah sebanyak 1 kali. Selain bayi dan anak-anak, vaksin BCG perlu dilakukan untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko, terutama kelompok orang yang terus-menerus terpapar bakteri penyebab TBC, seperti petugas kesehatan yang bekerja di tempat perawatan pasien TBC, tenaga medis yang bekerja di laboratorium dan menangani sampel darah atau urin, orang yang bekerja di penjara penampungan atau panti, orang yang berpergian ke wilayah wabah, dan orang yang sering berinteraksi dengan penderita TBC. Penting juga untuk kita ketahui bahwa vaksin BCG tidak sebaiknya diberikan pada orang-orang dengan kondisi kesehatan atau penyakit yang melemahkan sistem imun mereka. Hal ini dikarenakan tubuh dengan sistem imun yang buruk justru menyebabkan bakteri yang terdapat dalam vaksin BCG menimbulkan infeksi yang sangat serius. Penderita TB laten termasuk kelompok orang yang berisiko tinggi mengalami TB paru aktif. Sayangnya, orang dengan TB laten tidak bisa lagi melakukan vaksin sebagai langkah pencegahan. Selanjutnya, pengobatan di rumah. Nah, apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi TBC? Itu yang pertama, minumlah obat TBC sesuai aturan dan jadwal yang ditentukan oleh dokter. Kedua, tidak berhenti menjalani pengobatan tanpa adanya saran medis. Ketiga, tanyakan pada dokter tentang efek samping pengobatan dan hal apa saja yang harus dilakukan bila muncul lagi. Yang keempat, lakukan pemeriksaan TBC ulang secara tepat waktu. Yang kelima, ikuti instruksi dokter mengenai kebersihan diri dan lingkungan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh sehari-hari dengan mengonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan kerja sistem imun dalam melawan infeksi bakteri penyebab tuberkulosis. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kami mengenai tuberkulosis. Terima kasih dan semoga bermanfaat.